anak-anak, pada saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Nah anak-anak, bagaimana sikap berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kau telah berikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran kami hari ini. Ya Tuhan, berkati kami, berikan kami kepintaran, kecerdasan, hikmat-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran 2, beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Nah, anak-anak, bahan bacaan Alkitab kita terambil dari Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 dan Mazmur 100. Nah, anak-anak, bacalah kitab Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 dan Mazmur 100. Nah, anak-anak, kedua teks Alkitab yang kamu baca hari ini merupakan kisah dalam Perjanjian Lama. Teks dalam kitab Ulangan berisi tentang nasihat kepada umat Israel agar taat dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, mengapa demikian? Karena kebaikan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan orang Israel. Bahkan meskipun mereka seringkali membuat hati Tuhan sedih, Tuhan selalu dan tetap baik kepada mereka. Nah, anak-anak, Tuhan juga selalu dan tetap baik kepada kita. Seringkali nenek moyang Israel dan keturunannya menyimpang dari kehendak Allah. Mereka kadang-kadang mau menyembah berhala dan melakukan perbuatan buruk lainnya. Misalnya, tidak peduli pada orang yang kesusahan, membuat orang lain menderita dengan menyakiti mereka. Nah, anak-anak, tetapi Tuhan tidak mendendam. Dia tetap mengasihi orang Israel dan meminta mereka untuk melakukan kebaikan, sama seperti Tuhan telah melakukan kebaikan kepada mereka. Nah, dalam kitab Ulangan tersebut, Allah dikatakan membela orang-orang atau siapa saja tanpa memandang bulu. Bahkan Tuhan pun tidak dapat disuap dengan uang atau doa-doa agar membela orang tersebut tertentu saja. Nah, anak-anak, Allah mengasihi semua orang. Allah membela dan mengasihi istri yang tidak memiliki suami, anak-anak yang tidak memiliki orang tua, baik ayah maupun ibu. Bahkan Allah juga mengasihi orang asing yang bukan orang Israel. Nah, anak-anak, karena itulah Allah meminta orang Israel untuk juga melakukan kebaikan kepada sesamanya dan orang asing, sama seperti Allah telah mengasihi mereka. Lalu, apa hubungannya dengan ibadah? Dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 22, kamu akan menemukan perintah Tuhan tentang ibadah. Dikatakan bahwa beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Artinya, perintah Tuhan ini adalah kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan,
kamu akan merasa rindu padanya dan akan terus mencari Dia sampai kemanapun. Nah, anak-anak, wujud nyata kasih dan pencarianmu akan Tuhan itu diwujudkan dalam ibadah. Dan nanti setelah ibadah dalam arti kebaktian tersebut, kamu akan melanjutkan ibadah tersebut dalam perbuatan nyata, yakni mengasihi alam dan sesama ciptaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana Tuhan mengasihi kita manusia. Nah, anak-anak, dengan demikian kamu juga akan memahami bahwa ibadah Kristen dilakukan bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada manusia, tetapi karena Tuhan telah dan selalu baik kepada manusia dan ciptaan yang lainnya. Nah, anak-anak, dari penulis Mazmur 100 pun kamu juga akan menemukan alasan mengapa orang Kristen perlu beribadah. Dengan puitis, penulis Mazmur memuji Tuhan Allah karena kita selalu dianggap sebagai milik Allah yang selalu dipelihara dengan baik. Kita seperti domba-domba yang dirawat oleh gembala dengan segenap kekuatannya. Gembala yang baik itu tidak pernah membiarkan kecelakaan atau hal buruk terjadi pada domba peliharaannya. Misalnya, ancaman serigala, singa, atau hewan buas lainnya. Ia akan mencari hingga menemukan dombanya yang tersesat. Allah yang digambarkan seperti gembala bersikap setia selama-lamanya. Nah, anak-anak, karena itu apa yang dapat manusia lakukan adalah beribadah karena kebaikan Tuhan itu. Nah, anak-anak, orang Kristen dikenal dengan peribadahannya yang kompleks. Orang Kristen pun dikenal sebagai orang sering beribadah. Namun, ibadah yang bagaimanakah yang diharapkan untuk menjadi gaya hidup orang Kristen? Nah, anak-anak, menurut kalian ibadah yang seperti apa yang menjadi gaya hidup orang Kristen itu? Nah, anak-anak, ibadah Kristen haruslah Alkitabiah, artinya bersumber dan berdasar pada Alkitab. Alkitab adalah sumber pengetahuan pengetahuan kita akan Allah dan akan penebusan dunia di dalam Kristus. Karena itu, pembacaan Alkitab merupakan bagian yang dasar dalam Alkitab. Nah, anak-anak, ibadah menunjukkan keberadaan, kesempurnaan, dan tindakan-tindakan Allah dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Nah, anak-anak, kemudian ibadah Kristen haruslah dialogis. Nah, dalam ibadah, Allah berbicara dan juga mendengarkan. Manusia juga mendengarkan dan merespon Allah dalam kata dan perbuatan dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, anak-anak, respon tersebut mewujud dalam ibadah dan bentuk nyanyian, doa-doa, pengakuan dosa, pengakuan iman, kesaksian, persembahan diri, dan persembahan materi. Ciri ibadah Kristen juga bersifat komunal, artinya dilakukan secara bersama dengan orang lain yang sama-sama menginginkan persekutuan dengan Tuhan. Nah, anak-anak, meskipun orang yang beribadah terdiri dari
ibadah Kristen juga bersifat komunal, artinya dilakukan secara bersama dengan orang lain yang sama-sama menginginkan persekutuan dengan Tuhan. Meskipun orang yang beribadah terdiri dari beragam orang, kita melakukan unsur-unsur ibadah secara bersama. Nah, anak-anak, dengan ciri komunal ini pula, ibadah juga haruslah menunjukkan keramahan dan penuh kekeluargaan di antara sesama umat yang beribadah. Mengapa? Sebab ibadah Kristen tidak boleh berpusat pada diri sendiri. Dalam ibadah, kita mendoakan dunia dan menawarkan keramah-tamahan bagi semua orang yang tinggal dalam ketakutan, keputusan, dan kesepian. Ibadah juga mengutus kita untuk memiliki pola hidup yang mencerminkan kehendak Allah kepada dunia dan segala isinya. Dan umat yang beribadah ikut berperan menghadirkan kehendak Allah itu. Ibadah tidak sekedar membuat kita nyaman dengan janji-janji Allah yang baik, tetapi juga mengusik kita untuk tetap hidup, berperan menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini yang mengusir ketakutan dan keputusasaan karena rupa-rupa peristiwa kejahatan dan ketidakadilan di muka bumi ini. Nah, anak-anak, ibadah Kristen haruslah di dalam tetapi bukan dari dunia. Ibadah Kristen selalu mencerminkan budaya setempat dan pola berbahasa, gaya berpakaian, waktu, ritme, dan harmoni musik, serta gaya simbol-simbol visual sangat berbeda sesuai dengan konteks budaya masing-masing. Nah, anak-anak, pada saat yang sama, ibadah jangan sampai diperbudak oleh kebudayaan. Ibadah harus tetap menyerukan suara kenabian, menentang tiap-tiap dimensi dalam budaya yang ganjil dengan Injil Kristus. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Dan Ibu harap kalian tetap semangat belajar meskipun dari rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran hari ini. Tuhan yang baik, ajarlah kami untuk mensyukuri kebaikan-Mu kepada kami setiap hari. Berilah kami semangat untuk selalu beribadah kepadamu, karena Tuhan juga selalu setia kepada kami, meskipun kadang-kadang kami berbuat tidak baik. Tuhan, ajarlah kami beribadah dengan baik di rumah, sekolah, atau di gereja, agar kami semakin mengenal kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.